Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jemaah yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka taala, serta salawat dan salam kiranya tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, kembali kita membahas tentang 5 ayat di dalam surah An-Nisa, di mana 5 ayat itu menjadikan salah seorang sahabat begitu terkesan. Digambarkan ma yasurruni, sangat membahagiakan aku, seolah-olah aku memiliki dunia dan seisinya. Kita sudah bahas 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian sekarang kita masuk yang kelima. 1, 2, 3 sudah. Sekarang yang keempat, itu surah An-Nisa ayat 64. Ayat ini yang kita coba uraikan. Dan kenapa sedemikian rupa Abdullah bin Mas'ud begitu bahagia banget dengan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a bisnillah, melainkan atau kecuali untuk ditaati rasul itu dengan izin Allah. Walau annahum, sekiranya bahwa mereka idzalamu, ketika mereka berbuat zalim anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Bahasa lainnya, sekiranya itu orang-orang yang berbuat zalim itu ja'uka, datang kepada engkau ya Muhammad, lalu fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi sekiranya orang-orang yang zalim itu datang kepadamu, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, dan engkau pun sebagai rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha, tentu mereka akan dapatkan Allah tawwabar rahima, maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ayat ini di dalam berbagai tafsir misalnya sebutkan begini, wa ma ba'asna mir rasulin mir rasulina, tidak ada seorang pun rasul yang kami utus di antara sekian rasul-rasul kami itu, illa liyustajaba lahu, kecuali rasul yang diutus itu untuk dipenuhi seruannya, untuk diikuti. Bahasa Quran dari liyuta'a, untuk ditaati. Bi amrillah, dengan perintah Allah, wa qada'ihi, dan dengan keputusan Allah, qada'nya. Walau anna haula illadzina zalamu anfusahum biqtirafis sayyi'at,
sekiranya orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, seperti apa bentuk kezalimannya dan kenapa dikatakan mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri, yaitu biqtirafis sayiat, karena melakukan tindak kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Sekiranya mereka itu jauka, mereka datang kepadamu ya Muhammad, fi hayatika, ya, ini tentu saja di saat Rasul masih hidup nih. Kalau udah mati gak ada cerita. Jadi ketika kamu masih hidup, mereka datang kepadamu mengakui kesalahannya, taibina sailina Allah, mereka datang kepadamu dalam rangka bertobat, menyatakan kesalahan-kesalahan kezalimannya itu, seraya meminta ampun kepada Allah. Dikatakan ayaghfir lahum dzunubahum, agar Allah ampunkan dosa mereka. Wastaghfarta lahum, dan engkau pun memohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah. Jadi mereka meminta ampun, engkau pun juga ya Muhammad mendoakan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Andai kata itu mereka lakukan, lawajadullah tawwabur rahima, tentu mereka akan mendapatkan Allah Maha penerima tobat. Artinya tobat mereka diterima oleh Allah, dan karena Allah juga Maha penyayang rahimah. Jemaah berbahagia, di dalam ayat ini ada 6 catatan kita. Ya, ada 6. Pertama, ini tentu saja ringkasan ya Pak ya dari ayat yang 64 surah An-Nisa tadi. Pertama, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah memiliki kewajiban untuk ditaati oleh umatnya. Ya. Ketaatan itu adalah bagian dari perintah Allah dan merupakan bentuk penghormatan terhadap wahyu yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Contoh, Ibrahim diutus oleh Allah. Ibrahim itu diutus untuk ditaati, liyuta'a biiznillah, untuk ditaati. Musa diutus oleh Allah. Itu Musa diutus bukan untuk diingkari, tapi untuk ditaati. Ya. Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk ditaati. Jadi tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah. Ini sekedar mengingatkan kaji lama. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi itu berjumlah 124.000 orang, itu Nabi. Nah, dari 124.000 itu ada 313 orang diantaranya sekaligus sebagai Rasul. Jadi bukan 124.000 ditambah, tidak, ya, ditambah 313 bukan. Jadi ada 124.000 itu semuanya adalah Nabi. Nah, diambil 313 orang diantaranya itu adalah sekaligus sebagai Rasul. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Artinya kedudukan Rasul lebih tinggi dari Nabi. Ya, yang kita ketahui mungkin namanya ya 25 itu, mulai dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hafal wallahu alam. Mungkin ya sekenanya aja gitu ya, nggak bisa hafal kita. Nah, semua rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Liyuta'a, untuk ditaati. Siapa yang mentaatinya? Ya kaumnya. Karena setiap nabi dan rasul itu diutus kepada kaum tertentu, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, sebagaimana dalam hadis-hadis disebutkan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Maka Nabi Muhammad SAW wajib ditaati oleh semua umat manusia pada generasi Muhammad ke sini, karena mereka tidak bisa lagi menunggu akan adanya nabi yang lain. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup, terakhirnya di situ.
Karena itu orang-orang yang tidak mentaatinya dikatakan kafir, mau dari manapun dia. Di dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim misalnya, Rasulullah SAW menyebutkan demikian, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun wala nasraniyun, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia umat Yahudi atau Nasrani, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar aku, yang mendengar ajaranku, yang dia sudah tahu bahwa dakwahku sudah sampai kepada mereka, summa yamut, kemudian yang bersangkutan mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sementara dia tidak beriman dengan risalah, dengan ajaran yang aku bawa. Artinya ini orang yang telah sampai dakwah Rasul kepadanya, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dan Muhammad sudah sampai, dia sudah tahu Muhammad itu sudah ada, ini ajarannya, tapi sampai mati dia tidak beriman, tidak mengikuti Muhammad SAW. Illa kana min ashabin nar, kecuali itu orang menjadi penghuni neraka. Seperti itu. Ya. Jadi berbeda dengan Nabi Rasul sebelumnya. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada kaumnya yang mentaati dia. Pada waktu yang bersamaan ada Lut alaihissalam, kepada suatu daerah pula yang wajib ditaati oleh kaumnya. Tapi kalau Rasulullah kan tidak. Dia betul-betul rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah untuk semua manusia dari generasi itu sampai yaumul qiyamah. Tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk dulu yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah bertapa di Gunung Sindur, Bogor, semakin dekat dari sini nih. Nah, gitu. Nggak ada cerita. Jadi prinsipnya itu, setiap nabi diutus adalah untuk ditaati, untuk dipatuhi ajarannya. Yang kedua, ayat Allah yang mulia ini juga menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan atau berbuat dosa itu ada dosa itu yang sifatnya untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi juga ada kesalahan yang menzalimi orang lain. Contohnya apa? Mencuri. Dia berbuat zalim. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang lain. Tapi kalau dia misalnya dia negatif thinking kepada Allah, su'zon kepada Allah, itu dia zalim kepada siapa? Dirinya sendiri. Orang lain kan tidak terganggu. Ada yang pelit misalnya, bakhil, zalim terhadap diri sendiri. Ada yang melalaikan perintah Allah, melalaikan perintah Allah. Orang tidak dirugikan oleh dia, tetapi dia merugikan diri sendiri. Kemudian seharusnya yang mereka yang melakukan dosa dan kesalahan itu, baik karena dosanya disebabkan karena lalai terhadap perintah Allah, atau terlanjur melakukan yang dilarang oleh Allah. Kan sebab dosa itu ada dua, bisa karena lalai dalam mengerjakan, tidak mengerjakan perintah, atau karena mengerjakan yang dilarang. Itu kan sumber dosa dari situ aja. Mereka seharusnya segera mencari jalan untuk bertobat kepada Allah. Kalau waktu itu dulu mereka datang menemui Rasul, menyatakan penyesalannya, kemudian Rasul memberikan jalan, yuk bertobat kepada Allah. Kemudian mereka pun juga didoakan oleh Rasul agar tobatnya diterima oleh Allah, agar dosanya diampuni. Nah, kalau itu ditempuh oleh mereka, dijawab oleh Allah, lawajadullaha tawwabar rahima, tentu mereka dapatkan Allah, akan mereka temukan Allah Maha penerima tobatnya. Artinya tobat mereka diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah disebutkan sebagai zat yang Maha Tawwab Rahimah, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat terbuka terhadap orang-orang yang benar-benar mau bertobat dan berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Seperti apa bentuknya keterbukaan yang ada pada sifat Allah menyebutkan sebagai Tawwab itu? Di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, Bapak, Rasulullah SAW bersabda begini, innallaha yabsutu
yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya. Sebagian ulama menyebutkan pintu tobat itu dibukakan oleh Allah di waktu malam. Untuk siapa? Kali aja ada yang di siangnya mereka berbuat dosa lalu malam bertobat. Allah siapkan itu. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Di waktu siang pun juga Allah lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk menerima tobat. Kali aja di waktu malam ada yang berbuat dosa, siangnya sadar meminta ampun. Yang seperti itu kata Nabi terus berjalan sampai kapan? Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai pada saatnya nanti matahari terbit bukan lagi dari timur tapi dari barat. Kapan itu maksudnya? Hari kiamat. Begitulah luasnya kesempatan yang dibukakan Allah untuk bertobat bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah. Allah siapkan itu, baik siang maupun malam. Ya. Tetapi ada lagi hadis lain. Kalau itu kan kiamat, kiamat besar itu, matahari terbit dari barat itu kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau ada orang yang berbahagia tobat di waktu itu percuma, karena tobatnya tidak akan lagi diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ada kiamat kecil yang bisa jadi kita belum ketemu dengan kiamat besar tapi ketemu dengan kiamat kecil. Apa itu? Kematian. Karena itu di dalam hadis lain disebutkan, Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwarghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima tobat dari seorang hamba manakala tobat itu dilakukan sebelum gharghar. Apa itu? Sakarat. Sebelum sakarat. Kalau sudah sakarat tobat, Allah enggak terima. Tapi kalau pertobatan dilakukan sebelum sakarat, sakaratul maut, kalau bahasa kampung dulu namanya naza. Naza. Jadi udah tersengal-sengal itu. Bapak pernah melihat orang sakarat? Ya, macam-macam. Masya Allah, ya Allah. Kita sedih, ya gitu ya. Tetapi seberat apapun yang kita lihat orang yang sakarat itu, ada yang matanya merem, ada yang membelalak dengan tarikan napas yang kencang tadinya, kemudian demi sedikit demi sedikit kemudian melemah. Itu ya, kalaupun berat di dalam pandangan kita, belum tentu atau tidak serta merta itu tidak husnul khotimah. Wah, ini tadi saya melihatkan seorang meninggal itu kayaknya serem, kayaknya su'ul khotimah. Jangan, kita nggak tahu. Kenapa? Karena menurut hadis-hadis sahih disebutkan bahwa mati yang paling ringan, mati sakit, kan sakit tuh, roh dicabut. Mati yang paling ringan menurut baginda Rasulullah SAW adalah seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Itu mati yang paling ringan. Kebayang nggak teriaknya itu? Kalau menjelang Idul Adha aja kita tengok tuh kan kambing ada yang dibeli kemudian diboncengin, ya kan? Bonceng itu. Jadi satu pakai motor, yang belakangnya gendong tuh. Itu teriak aja sepanjang jalan itu. Kambing disuruh diam kan nggak bakal diam kambing. Sekarang bagaimana itu kambing yang memang sukanya teriak lalu dikulitin? Kebayang nggak seperti apa itu? Berontaknya seperti apa? Ya. Itu mati yang paling akhaful maut, yang paling ringan. Ada lagi hadis lain menyebutkan mati yang paling ringan itu seperti ditusuk dengan 300 tusukan tombak. Cair Pak, badan ini Pak, kalau 300 tusukan habis tuh.
itu dikatakan mati yang paling ringan. Oleh karena itu, andai kata sekiranya waliyadzubillah, kalau kita pernah menyaksikan orang yang mati seperti berteriak tapi suara sudah tidak keluar, dia seperti ingin memberontak tapi tidak kuat karena tenaga sudah tidak ada, itu bisa jadi mati yang sudah paling ringan, bukan paling berat. Itu udah paling ringan karena memang sakit. Ingat aja beberapa waktu yang lalu ketika Bapak masih suka mencukur jenggot brewok yang pakai pisau, bukan pakai silet sekarang. Luka sedikit saja kayak apa itu perihnya. Ya. Zaman dulu kan ada pisau yang tidak anti luka. Kalau sekarang kan anti luka nih, kalau siletnya nih udah aman gitu. Kalau dulu kan tidak, salah-salah ya kena sedikit itu. Sakitnya luar biasa. Tetapi hadirin, sebaliknya juga kita menemukan ada orang-orang yang mati sepertinya dia rileks, santai. Bahkan ada yang pernah kita lihat di wajahnya itu rada-rada tersenyum, putih bersih. Ada juga yang seperti itu. Tentu saja ini juga mudah-mudahan bagian dari husnul khotimah. Tapi tidak seperti itu, jangan pula dikatakan su'ul khotimah. Tidak. Ya, nah, jadi seperti itu hadirin jamaah kaum muslimin berbahagia. Yang ketiga ini, Allah sebagai zat penerima taubat. Kapanpun hamba Allah bertobat, siang mau malam, sore atau pagi, selama taubat lakukan sebelum dia gharar, sebelum dia sakarat, taballahu alaihi, insyaallah taubatnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Yang keempat, kandungan dari ayat yang terdapat dalam surat Nisa ayat 64 tadi. Yang keempat adalah Rasulullah SAW memiliki peran dalam memohon ampunan bagi umatnya, dan peran ini penting dalam proses bertobat karena waktu itu Rasulullah kan masih hidup. Kalau sekarang kita tidak bisa berharap kalau Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, kan sudah selesai masanya Rasulullah. Mulut beliau yang agung, yang mulia itu tidak bisa mengatakan ya Allah ampunkanlah umatku, kan nggak bisa lagi karena sudah selesai. Tapi di kalangan sahabat di kala itu masih bisa karena beliau masih hidup. Ya, itu. Nah, tetapi hadirin, ada beberapa poin yang kita tetap masih mendapatkan syafaat dari doa Nabi. Ada beberapa amal yang kita masih mendapatkan syafaat dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini hadis masih diperdebatkan di kalangan ulama, ada mengatakan hadisnya dhaif, ada mengatakan hasan, ada mengatakan malah sahih. Tapi paling tidak derajatnya hasan, artinya baik. Ya, yaitu tentang hadis yang menyebutkan ya rahimahullah. Ya, rahimahullah atau rahimallah, semoga Allah merahmati man shalla, orang yang salat arba rakaatin qabla asar, 4 rakaat sebelum asar. Itu kan ada hadisnya itu. Ya. Jadi Rasul pernah berdoa kepada Allah dengan kalimat rahimallah, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Doanya apa? Rahimallah, semoga Allah merahmati. Itu walaupun kalimatnya rahimah fi'il madhi, tapi maknanya itu doa apa? Semoga Allah merahmati. Sama juga misalnya ada pembawa acara mengatakan, adapun yang akan memberikan tausiah kepada kita Ustadz Abdurrahman hafizahullah. Hafizah itu kan fi'il madhi, tapi maknanya doa. Maksudnya yang memberikan tausiah adalah Ustadz Abdurrahman, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah. Paham kan? Seperti itu. Jadi rahimah itu betul, kalau dalam kaidah grammar itu kan fi'il madhi, bukan doa. Tapi isinya itu adalah doa. Sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum. Artinya apa? Kalau diterleknya Allah telah meridai mereka. Tapi maknanya apa? Semoga Allah meridai mereka. Ada kandungan doa di situ. Ya, ada kandungan
doa. Nah, jadi yang tadi itu, karena Rasul mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Insya Allah pendapat yang rajih yang kuat itu 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun ada juga yang 4 rakaat sekaligus. Tapi ada hadis menyebutkan salatul lail wan nahar masna wa masna. Salat malam dan salat siang itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke ya. Siapapun berdasarkan hadis ini, siapapun yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar itu maksudnya antara azan dan iqamat. Di sini ada berapa menit jedanya? Ada 10 menit, Masya Allah. Kalau kita cepat bisa kan? Bisa, cukup itu. Ya, kita paling lama 2 rakaat itu 3 menit lah. Kadang-kadang 2 menit juga bisa selesai. Jadi 10 menit setelah azan menjelang qomat memungkinkan kita untuk sholat 4 rakaat. Siapapun di antara kita kaum muslimin umat Muhammad yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar, dia mendapatkan doa Rasul. Apa doa Rasul? Semoga Allah memberikan rahmat kepada si fulan-fulan seterusnya. Nah, itu. Tapi kalau kita berharap Rasul mendoakan kita sudah nggak bisa. Kemudian ada lagi misalnya ketika tahallul dari umrah misalnya atau tawaf ifadah dari sana melaksanakan ibadah haji kan ada tahallul tuh. Tahallul itu kan ada 3 bentuk. Ada yang dicukur habis, ada yang dipotong pendek, ada pula yang dipotong hanya seberapa saja. Jemaah berbahagia, kalau menurut hadis Nabi pernah mengatakan begini, Allah maghfir lil muhallikin, Allah maghfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang yang membotakkan kepalanya. Sahabat menjawab, walil muqassirin, bagaimana yang memendekkan ya Rasul? Kata Rasul, Allahumma, ya kita terjemahkan saja, ya Allah ampunilah orang yang membotakkan rambutnya. Dijawab lagi, bagaimana kalau yang memendekkan ya Rasul? Kata Rasul, semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang memendekkan, yang membotakkan rambutnya. Yang keberapa kali ini? Ketiga. Ditanya lagi, bagaimana kalau yang memendekkan? Kata Nabi, walil muqassirin, yang memendekkan juga. Maknanya apa? Rasul pernah berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan kepada orang yang tahallul dengan cara dibotak. 3 kali doa Rasul itu, ya Allah ampuni orang yang membotakkan, ya Allah ampuni orang yang membotakkan, ya Allah ampuni orang yang membotakkan rambutnya. Sementara kalau memendekkan, berapa kali doanya? 1 kali. Kan ada kalau bapak yang umrah atau haji itu yang pakai mesin, hanya beberapa senti kan ada itu. Kalau dibotakkan tuh pakai pisau. Ada sih kadang-kadang berdarah-darah sih, ada sih. Biasanya kan kepala kita ada jerawat, itu aja sih, bukan sengaja digituin, bukan. Ini kayak kan kita ditakut-takutin kadang-kadang orang-orang, enggak sih. Nah, tapi kalau yang memotong beberapa rambut saja itu tidak dapat doa sama sekali. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk bertahallul dengan cara memotong rambut. Maknanya apa ini? Siapapun yang bertahallul setelah tawaf umrah atau haji, dia bertahallul, siapapun dari kalangan umat ini, kalau dia membotakkan rambutnya, maka dia mendapatkan ampunan dari baginda Rasul, doa dari baginda Rasul SAW yang berlaku sampai yaumal kiamah untuk umat ini. Bisa dipahami? Jadi ada beberapa amal sekalipun Rasulullah tidak ada lagi, tetapi kalau amal itu kita kerjakan, sepertinya kita tetap mendapatkan doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, catatan kita terhadap ayat yang agung ini, ketaatan kepada Rasul dan pengakuan atas kesalahan adalah kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tadi katakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka,
sekiranya orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka itu datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu meminta ampun kepada Allah, wastaghfarlahumur rasul, dan engkau pun sebagai rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, lawajadullah tawwabur rahimah, tentu mereka dapatkan Allah Maha penerima taubat. Maknanya apa? Mereka datang kepada Rasul untuk menyatakan kesalahannya, kekhilafannya, kelengahannya, keterlanjurannya atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Ngaku kepada Rasul. Rasul arahkan dia untuk bertobat. Rasul berikan tuntunan untuk bertobat. Bukan hanya dia yang Rasul perintahkan untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah, pun Rasul ikut mendoakannya agar yang bersangkutan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka Taala. Di sini ada hubungan yang paling ketat antara dosa dengan pengakuan, antara dosa dengan pengakuan dan taubat. Jadi taubat itu dibutuhkan pengakuan, i'tiraf, pengakuan terhadap ya apa yang terlanjur kita lakukan atau harus diakui. Karena kalau tidak ngaku nggak bakal menyesal. Kalau nggak nyesal itu nggak taubat namanya. Karena at-taubatu nanabun, taubat itu sendiri ya penyesalan. Mana mungkin dia bisa bertobat kalau dia tidak menyesali? Bagaimana mungkin dia bisa menyesali kalau dia sendiri tidak mengakui? Jadi antara dosa, pengakuan dan taubat itu adalah jalan yang tidak bisa dipisahkan. Dia berbuat dosa, lo ngaku nggak? Gitu. Atau lo mau taubat nggak? Iya, tapi ngaku nggak nih? Tapi itu kan bukan saya. Nah itu bukan taubat namanya. Jadi taubat itu menghendaki pengakuan. Tanpa pengakuan tidak disebut dengan taubat. Karena pengakuan itu yang akan menentukan ini orang menyesal atau tidak. Kemudian pelajaran yang keenam, catatan kita yang keenam terhadap ayat Allah yang mulia ini, yakni surat An-Nisa ayat 64 itu. Ayat yang agung ini mengajarkan kepada umat Islam tentang tata cara bertobat dan pentingnya mengikuti petunjuk Rasul SAW sebagai bagian dari perjalanan spiritual setiap hamba. Nah, kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin itu ada tuh, saya lupa tadi bab berapa, itu kan ada bab tobat tuh, kitab tobat. Hadirin, di kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam An-Nawawi, perkataan Imam Nawawi itu sedikit sekali Pak di dalam buku ini. Dia biasanya buat bab kemudian langsung kepada hadis. Babnya ini lalu disebutkan kalau ada hadis, kalau tidak kalau ada ayat-ayat dulu yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas, kemudian baru hadis. Kalau ayat ini tidak ada, langsung kepada hadis. Nah, tapi dalam bab tobat ini ada perkataan Imam Nawawi ada. Ini sudah terjemah di sini. Apa Imam Nawawi? Para ulama mengatakan, ini kan terjemahan ini. Para ulama mengatakan bahwa tobat dari perbuatan dosa adalah wajib. Apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seorang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tobat itu harus memenuhi 3 syarat. Jadi yang rusak ini hablum minan nasnya, antara hamba dengan Allah. Mungkin ada perintah Allah nggak dikerjain, kan dosa tuh, atau larangan Allah yang ditabrak, urusannya murni dengan Allah. Maka tobatnya ada 3 kata beliau. Pertama, menghentikan perbuatan dosa itu, menghentikan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan itu, ada rasa penyesalan. Yang ketiga, berketetapan hati, bahasa kitanya azam, memiliki kebulatan tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu selama-lamanya atau pada waktu yang akan datang. Nih kata Imam Nawawi yang sudah diterjemahkan. Namun apabila tidak memenuhi 3 persyaratan tersebut, maka tidak akan diterima tobatnya. Kalau ini hablum minallahnya yang rusak. Kalau berkaitan dengan hablum minan nas, antara dia sesama manusia yang bermasalah, maka tobatnya selain dari yang 3 tadi perlu yang keempat. Apa itu? Ini bahasa beliau di sini. Yang keempat itu di sini adalah dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka harus memenuhi 4 syarat, yaitu 3 syarat seperti yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan 1 syarat, yaitu
harus menyelesaikan urusannya kepada orang yang bersangkutan. Saya baca lagi, jika itu ada kaitannya dengan harta atau yang serupa, maka ia harus mengembalikannya. Jika itu ada kaitannya dengan sumpah, tuduhan dan yang serupa, maka ia harus meminta maaf. Dan jika itu ada kaitannya dengan mengumpat, maka ia harus meminta dihalalkan, direlakan. Seseorang yang berbuat dosa harus segera bertobat. Bila ia bertobat hanya dari sebagian dosa saja, maka yang diampuni juga hanya sebagian dari dosanya saja. Di Riyadhus Shalihin ini termasuk banyak perkataan Imam Nawawi-nya, Pak. Kalau yang lain tidak, bab-bab lain tidak. Buat babnya kemudian ada ayat, hadis, lanjut begitu. Tapi untuk tobat ada uraian dari beliau. Nah, ini menunjukkan kalau tobat itu yang disebut dengan taubatan nasuha, itu tobat yang ikhlas, tobat yang murni, tobat yang belum bertobat itu ya seperti itu. Ada lagi sebagian ulama menambahkan, yaitu iringi dengan berbuat baik. Itu pemakai hadis wa atbi sayyi'atal hasanah. Iringi keburukanmu dengan cara berbuat baik. Apa contohnya? Dulu semasa muda katakanlah sering meninggalkan sholat fardu. Sering itu pasti ya sering. Sholat fardu ditinggalkan karena nonton bola. Sholat tinggal gitu. Boro-boro di jamak. Gitu kan? Tinggal. Nah, sekarang kita tobat, bersadar. Ya, tidak mengulang lagi, minta ampun, oke. Tapi ada lagi apa? Iringi dengan berbuat baik, maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Perbanyaknya bukan yang tidak ada tuntunannya, tidak. Misalnya kerjakan rawatib dengan benar. Sekarang kita kan udah taubat nih, di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Kita belum tua sih, tapi sudah agak muda lagi. Di saat usia kita yang tidak muda lagi ini, udah sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah, kalau memang itu ada, jangan ditinggalkan. Apalagi jika ada waktu, mudah-mudahan di akhir malam kita bisa tahajud. Kan sholat sunat juga itu. Ada waktu siang-siang hari, pagi-pagi hari, duha. Kenapa? Ini kaitannya dengan ibadah sholat. Kalau kaitannya dengan ibadah puasa, puasa dulu yang banyak centang perenangnya, yang nggak benar kita lakukan dulu, ya berarti memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kalau kaitannya dengan harta yang selama ini kita rasakan manajemennya nggak benar, berarti yang memperbanyak apa? Infak dan sedekah. Di samping syarat yang tadi, wa atbi sayyi'atil hasanah, iringi dengan cara berbuat baik. Itu nanti akan nambalin, bahasa kitanya menambalkan atau menambal kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan selama ini. Wallahu alam bisawab. Saya pikir di situ dulu ya. Masih berapa? 10 menit lagi. Kalau 10 menit lagi kita habisin aja ya. Karena satu lagi ini, yakni surah An-Nisa ayat 110. Ini satu di antara 5 ayat yang membuat Abdullah bin Mas'ud terkesima dengannya, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Ayat itu berbunyi, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, wa may ya'mal su'an, barang siapa mengerjakan kejahatan atau keburukan, au yazlim nafsahu, atau menganiaya dirinya, berbuat zalim terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah, dia akan dapatkan Allah, yajidillah artinya dia akan dapatkan Allah, ghafurur rahima, ya, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini yang dijelaskan di sini adalah betapa pentingnya orang itu untuk bertobat. Di sini ada penjelasan di dalam berbagai kitab tafsir. Salah satunya bisa ambil di sini, berbunyi begini. Ya, barang siapa yang dia sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, au yazlim nafsahu, atau berbuat zalim terhadap dirinya,
birtikabi ma yukhalifu hukmallah, yaitu dengan melaksanakan, mengerjakan yang menyalahi hukum Allah, enggak sejalan dengan perintah Allah, berarti dosa. Wa syar'i, atau menyalahi syariat Allah. Summa yarja' ilallah nadiman ala ma amila, kemudian dia kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah dengan nadiman, dengan merasa penyesalan, ya, ala ma amila, atas apa yang sudah dilakukan. Ada penyesalan terhadap dosa yang sudah dilakukan. Rajian maghfiratahu, seraya berharap ampunan Allah, ya, wasitran bihi, serta mengharapkan dosanya itu ditutupi oleh Allah, enggak dibongkar. Ya, jadillaha ta'ala ghafurur lahu rahiman bihi, dia akan dapatkan Allah mengampunkan dosanya serta balas kasihan terhadap dia. Disebutkan di sini, ya, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan demikian, ma min abdin yatnumu zanban summa yatawadda wa yusalli raka'atain wa yastaghfirullah illa ghufira lahu. Tidak ada seorang hamba pun yasnumu zanban, yang berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang melakukan dosa, summa yatawadda, kemudian dia berwudu, wa yusalli raka'atain, kemudian salat sunat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, ya, wa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun, setelah salam dia memohon ampun kepada Allah, illa ghufira lahu, kecuali diampunkan dosanya. Ini termasuk salat tobat ini, Pak. Salat tobat. Summatala hazil ayat, kemudian Abu Bakar membaca ayat ini, yakni wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Ya, siapapun yang berbuat kejahatan atau zalim terhadap dirinya lalu dia meminta ampun kepada Allah, dia dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salat taubat. Nah, salat taubat yang sesuai dengan sunnah itu tidak menunggu malam Jumat Kliwon gitu ya. Ya, dosanya itu hari Sabtu, tapi taubatnya nunggu Jumat depan, kelamaan. Ketika orang merasa berdosa, ya, mau siang atau malam dia berwudu. Nih, mohon maaf contohnya, kita mau kemana nih, ke Bogor, naik kereta, naik angkut umum lah. Dan dalam kereta atau dalam angkut umum itu bisa jadi mata kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Ada nggak kemungkinan? Naik angkut umum, naik bus, ada yang semuanya kan pegangan ke atas. Iya, kalau bajunya panjang, nih mbak-mbak ini kan aman lah kita. Kalau baju pendek, ya gitu kan. Kebagian juga aroma keteknya. Bukan hal mustahil, sekali lagi ya, kalau kita berada di khalayak ramai, bukan hal yang mustahil mata ini melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Sekalipun suka melihatnya, tapi kan nggak boleh. Berarti kan dosa kan. Nah, nanti setelah sampai ke stasiun, ya, kalau mau cepat, di stasiun ada musola, ada masjid ya? Ada masjid gak? Di stasiun Senen tuh ada masjid, ada Jumatan di situ. Nggak tahulah kalau di Bogor. Ya, sampai di situ segeralah berwudu, atau sampai di rumah segeralah berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Mau surat mana dibaca terserah, nggak ada surat-surat khusus, tapi ada surat tauhid yang disenangi oleh para ulama, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bisa jadi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Silakan, karena ini berkaitan dengan tauhid. Ini kan masalah taubat ini kita. Setelah selesai salam, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Siapapun yang berbuat dosa lalu meminta sholat, dia sempurnakan wudunya di sholat rakaat belum minta ampun, maka Allah ampuni dosanya. Itu sholat, namanya sholat taubat. Ya, caranya seperti itu aja. Sholat sunat biasa, hanya niat saja nih untuk melakukan sholat sunat taubat. Mau dikerjakan siang terserah, mau kerjakan malam terserah, mau kerjakan pagi, sore, mau hari Senin, Jumat, hari Ahad. Ya, dosa kan bisa kapan aja datangnya. Ya,
Hanya kadang-kadang ada sholat tobat. Ya, ini kalau kita dulu naik angkot tuh, naik bus umum jurusan Cilitan misalnya, atau dulu apa Kampung Rambutan, kan ada tuh yang jual buku-buku kecil tuh. Atau macam-macam modelnya itu. Ada sholat tobat, ada sholat apalah di situ. Insya Allah ya, jauh dari sunnah tuh pelaksanaan seperti itu. Yang nyunnahnya sholat tobat tuh seperti itu. Oke. Baik, hadirin jemaah berbahagia. Itu paling tidak ya bahasan kita pada kesempatan ini. Untuk ayat tadi itu singkatnya saya ingin bacakan, ada 4 catatan kita. Ayat 101 tadi itu. Pertama, ayat 101 ini mengakui ya, menyatakan bahwa manusia bisa melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri melalui berbagai dosa dan kesalahan. Ini mencakup perbuatan yang melanggar hukum Allah atau bisa jadi yang merugikan dirinya sendiri. Itu satu. Yang kedua, meski seseorang telah melakukan keburukan atau dosa, ada jalan untuk mendapatkan ampunan Allah, yaitu dengan cara memohon ampunan. Yang ketiga, Allah dijelaskan sebagai zat yang maha pengampun, ghafuran, maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa tidak peduli seberapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia mau datang taibina ilallah, bertobat kepada Allah, meminta ampun, maka Allah siap mengampunkan dosa orang itu. Hadirin, begini persoalannya adalah, pastikah tobat kita diterima oleh Allah? Pastikah dosa kita diampuni oleh Allah? Wallahi tidak ada satupun kita yang tahu kalau tobat kita diterima, dosa kita diampuni. Enggak ada satupun yang tahu. Ya. Tetapi dapat kita pastikan bahwa kita tahu secara 100% kita punya keyakinan. Apa? Kita punya Allah, zat yang maha pengampun. Kita enggak pernah ragu itu. Kita yakin, seyakin-yakinnya 100% kita yakin kalau kita punya Allah maha penerima tobat, kapanpun kita bertobat, mau siang, malam, pagi, sore, panas, hujan, siapapun, dimanapun hamba Allah ini bertobat, Allah siap menerima tobat kita. Kapanpun kita minta ampun, Allah siap mengampunkan kita. Itu yang kita tahu secara pasti. Kita punya Allah, punya Tuhan maha penerima tobat dan maha pengampun. Yang jadi ganjalan sedikit adalah kitanya. Apakah kita termasuk tobat yang diterima? Apakah dosa kita termasuk yang diampuni? Hanya Allah yang tahu. Karena itu kita berharaplah kepada Allah, setiap meminta ampun, setiap mengerjakan ibadah agar ibadah kita diterima. Kalau meminta ampun, betul-betul yakinkan kepada Allah, hati ini dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang suka ingkar janji itu kan kita. Kalau Allah mengatakan bertobatlah kamu kepadaku, aku ampuni kamu, insya Allah Allah tepati janjinya. Masalahnya kita benar gak untuk bertobatnya? Sebagai penutup, inilah bahayanya dulu yang pernah sampai ke sini, dosa orang ya al-mujahirun. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Ingat dulu awal-awal kita ngaji sini. Kata Nabi, semua umatku dosanya diampunkan, dimaafkan, kecuali al-mujahirun. Apa itu mujahirun? Para ulama menyebutkan mujahirun itu adalah bukan muhajirun ya, mujahirun, menjaharkan. Pertama, mujahirun ini adalah orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Dia tidak peduli ya, dicaci, dimaki orang, dia bodoh amat. Pokoknya dosa lakukan saja. Tapi yang kedua yang paling mengerikan, sebenarnya itu dosa sudah ditutupi oleh Allah. Dia berbuat maksiat, orang lain gak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia. Bahkan jangan-jangan dia juga gak nyadar kalau dia berbuat dosa. Sudah ditutup oleh Allah. Tapi tidak sedikit pula di antara mereka ini, justru ketika orang-orang tidak tahu dia pelaku dosa, pelaku maksiat, justru dia yang bercerita kepada orang kalau dia adalah pelaku dosa. Seperti apa? Hadirin, mudah-mudahan di meja ini, di kursi ini nggak ada ustadz yang pernah melakukan itu. Harapan saya. Tapi banyak juga ustadz-ustadz kita yang sebelumnya kan bermasalah.
akhlaknya bermasalah, pemabuk, pembunuh, penzina. Ini jadi jualan jadinya. Seperti ini. Saudara-saudara, saya ini dulu mah pemabuk, gak usah ditanya lah. Pernah dengar seperti itu? Kalau zina gak usah ditanya berapa orang saya sudah berzina. Bahkan membunuh pun pernah. Khamar itu udah kayak minuman biasa bagi saya. Tapi alhamdulillah saya sudah bertobat kepada Allah. Ini gak boleh ini Pak. Kalkulasinya begini, ketika dia berzina pasti gak dia berdosa? Pasti gak berdosa? Pasti. Ketika dia minum khamar pasti gak berdosa? Pasti. Orang berbuat jahat itu pasti dosa, mau ikhlas kek, mau kagak kek. Oh, saya kan nggak ikhlas berzinanya, nggak ada cerita. Tapi kalau hubungan suami istri bisa dapat pahala, bisa tidak. Kalau dia ikhlas mengharap ridha Allah untuk kebaikan, dia dapat pahala. Kalau kebaikan niat ditentukan, tapi kalau keburukan kan tidak. Jadi setiap kali dia berbuat dosa itu pasti berdosa. Oke? Nah, sekarang dia bertobat. Dia menceritakan dosa begini-begini, lalu katakan apa? Alhamdulillah saya sudah bertobat. Pertanyaannya adalah, dia tahu nggak tobat ini diterima nggak oleh Allah? Kenapa begitu pedenya dia? Alhamdulillah saya sudah bertobat kepada Allah. Tapi kalau sebelumnya, saya jangan ditanyalah. Jamaah berbahagia, ini berbahaya. Kenapa? Dosa dilakukan pasti, sementara tobat belum tentu diterima oleh Allah. Makanya nggak boleh bangga dengan dosa. Nggak boleh. Besok di yaumul qiyamah nih dikumpulin beberapa orang, lalu ditutup sepanjang kain, ada ditutup dia. Jadi orang lain nggak tahu. Di mahsyar nanti ini, ketika hisab ditegakkan, ditutup lah. Katakanlah begini misalnya, ya, ditutup begini, ditutup. Oke? Kan berarti kan orang lain kan nggak lihat kan? Ditutup. Kemudian Allah sodorkan, ini, kamu tahu nggak? Ini dosa kamu. Sodorkan lagi. Awalnya dia bengong, tapi setelah diberikan catatan-catatan ini dosa kamu, summa qararahu, akhirnya dia ngaku, ya Allah itu benar dosaku, ya Allah. Akhirnya saking banyaknya yang ditutupin oleh Allah, dia pun kaget. Bahkan dia mengatakan, kalau begini gua bakal hancurin, gua bakal neraka. Lalu kata Allah kepada dia, ini dosamu dulu semasa di dunia, aku tutupi sehingga orang lain tidak tahu. Sekarang aghfiru lakal an, sekarang aku ampuni dosamu itu. Jadi ada si A si B berbuat dosa, tapi ditutupnya. Orang lain tidak tahu, anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu, suaminya nggak tahu, tetangga ayahnya nggak tahu kalau dia pelaku dosa. Ada kemungkinan besok yaumul qiyamah akan diampunkan oleh Allah. Paham? Tapi bagaimana kalau orang yang suka nge-share cerita, sounding sana sini, kalau saya ini dulu begini mantan, banyak kan? Banyak nggak seperti itu? Jadi justru jadi jualan jadinya Pak. Perilaku jeleknya, masa gelapnya dulu itu, lembah hitam yang dilewati dulu itu dijadikan jualan untuk enak ceramah. Saya pikir nggak terlalu susah mencari ustadz-ustadz kita seperti itu sekarang. Banyak kok. Di YouTube juga berapa banyak. Kayaknya menarik. Seolah orang yang sudah hitam pun hidupnya bisa baik. Ya alhamdulillah. Tapi persoalannya bagi yang bersangkutan, tidak ada satupun yang tahu bahwa tobatnya diterima, dosanya diampuni. Berharap iya, semua kita berharap agar tobat diterima, dosa diampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.